Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di Business and Management Podcast dengan hostnya saya sendiri, Marcel Ludi. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membangun strategi marketing secara terstruktur dan sistematis. Apakah Anda seorang profesional yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, walaupun Anda seorang pengusaha yang membangun bisnis sendiri, tentu kita sama-sama tahu pentingnya strategi marketing yang talk chair untuk memasarkan produk kita agar selalu sukses di pasaran. Namun kita tidak selalu tahu bagaimana membangun strategi marketing secara sistematis dan terstruktur. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dengan detail bagaimana caranya agar strategi marketing kita dibangun dengan dasar yang kuat, fondasi yang kuat secara sistematis, terencana, terstruktur. Pada dasarnya ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan dalam membangun strategi marketing yang terencana. Yang pertama adalah market research atau survei pasar. Yang kedua adalah who understanding atau pengertian yang mendalam tentang konsumen. Yang ketiga adalah what equity positioning, bagaimana kita memposisikan produk kita di pasaran. Dan yang keempat adalah how execution, bagaimana kita mengeksekusi strategi marketing kita dalam aktualisasinya di pasar. Mari kita bahas satu persatu keempat aspek tersebut. Yang pertama adalah market research atau market understanding. Tujuannya adalah sebelum kita meluncurkan suatu produk atau brand ke pasaran, kita harus tahu dulu landscape-nya seperti apa. Kita harus assess dulu landscape-nya. Ya. Sehingga strategi marketing yang kita bangun cocok dan fit untuk landscape bisnis yang akan kita masuki. Dalam aspek market research, kira-kira pertanyaan seperti ini yang kita perlu cari jawabannya. Contohnya, seberapa besar sih kategori yang akan kita masuki? Misalkan kategori mobil, kategori baju, kategori restoran, kategori shampoo. Seberapa besar kategorinya? Seberapa besar penjualan total kategori tersebut di suatu negara atau di suatu teritori? Pertanyaan lainnya seperti, nah sekarang kategorinya kita tahu size-nya seperti apa, ukurannya sebesar apa. Kategorinya declining atau growing. Ya. Contohnya kategori mobil listrik kita tahu akan semakin berkembang, akan semakin growing. Mungkin di masa depan kategori mobil konvensional akan mulai shrinking kalau tidak mulai stagnan. Ya. Pertanyaan lainnya adalah siapa sih market leader-nya, siapa pemimpin pasarnya, siapa yang market share-nya paling besar. Ya. Siapa pemain kedua, pemain ketiga. Ya. Seberapa besar pangsa pasar masing-masing kompetitor tersebut. Pricing-nya seperti apa? Strategi mereka seperti apa? Positioning mereka seperti apa? Nah, dari mana kita bisa dapat data-data untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut? Kalau Anda bisa punya akses ke market research agency seperti S.C. Nielsen, tentu Anda bisa dengan mudah melakukan analisa kualitatif maupun kuantitatif dari data-data tersebut. Namun, kalau Anda tidak punya akses, tidak bisa membeli data dari market research agency seperti Nielsen, masih banyak cara lain yang Anda bisa lakukan untuk mengerti pasar dulu sebelum meluncurkan suatu brand atau produk. Anda bisa melakukan riset secara kualitatif, lakukan survei secara online maupun offline, lakukan kunjungan ke rumah-rumah, ngobrol dengan konsumen, ngobrol dengan shopper di toko, jalan-jalan di dalam toko, lihat-lihat barangnya, lihat-lihat marketnya, lihat-lihat bagaimana suasana pasarnya. Semua itu bisa Anda lakukan sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman pasar secara kualitatif. Tidak melulu harus secara kuantitatif dengan membeli data dari research agency seperti Nielsen. Tapi sekali lagi Anda bisa memahami pasar secara kualitatif juga dengan modal dan biaya yang lebih minim. Aspek kedua adalah who understanding. Who di sini artinya adalah siapa. Siapa konsumen yang menjadi target market kita, yang menjadi target brand kita, yang menjadi prime prospect brand kita. Aspek who ini sangatlah penting karena semua strategi marketing berawal dan berakhir dari pengertian kita tentang siapa konsumen yang kita tuju. Ada istilah consumer is boss. Betul sekali. Semua harus berawal dari apa kebutuhan konsumen. Dengan begitu kita bisa mendesain brand kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang perlu kita cari jawabannya dalam konteks who understanding.
Siapa sih konsumen yang kita tuju? Siapa sih kira-kira yang akan membeli brand kita? Ya. Seperti apa perilaku mereka di kehidupan sehari-hari? Di mana status sosial mereka? Apakah mereka statusnya low to middle income atau high level income atau benar-benar ada di top 1% social economy class? Apa kebutuhan yang mereka cari di kategori yang ingin kita masuki? Ya. Benefit apa yang mereka cari? Yang paling penting adalah kita harus mengidentifikasi unmet needs, kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Ini adalah peluang besar untuk kita memenuhi kebutuhan tersebut. Apa masalah sehari-hari yang mereka berusaha pecahkan dengan membeli brand atau produk kita? Dengan mengerti masalah yang ingin mereka pecahkan, kita pun bisa mendesain produk kita sebagai solution dari masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengerti konsumen secara lebih mendalam, kita bisa menspesifikasi seperti apa sih konsumennya. Kita bisa bayangkan orangnya seperti apa konsumen yang kita tuju untuk membeli brand kita. Contohnya, apakah dia seorang wanita karir berusia 20 tahunan, baru lulus kuliah dan baru masuk kerja? Apakah dia seorang mama-mama muda berusia 30 tahunan, punya anak 1 atau 2 yang baru saja membangun rumah tangga? Atau juga apakah dia konsumen kita adalah lelaki mapan usia 40 tahunan yang sedang meroket karirnya di perusahaan tempat dia bekerja. Tentu beda konsumen, beda lagi marketing strateginya. Aspek ketiga adalah what, apa. Apa positioning brand kita atau produk kita. Apa yang kita tawarkan, apa benefit yang kita ingin berikan kepada konsumen. Apa manfaat yang kita ingin berikan kepada konsumen sehingga mereka mau membeli produk kita. Nah, who and what haruslah relevan, haruslah connect, sinkron satu sama lain. Ya. Karena itu pengertian who dan positioning produk harus satu sama lain saling mendukung. Ya. Kalau tidak cocok, strategi marketing kita tidak akan relevan juga. Contoh ekstrimnya, kalau kita ingin membangun marketing strategi untuk kelas senam hamil, tentu yang menjadi who-nya adalah ibu-ibu hamil, bukan bapak-bapak umur 40 tahunan. Nah, untuk what atau equity atau positioning, kira-kira pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita cari jawabannya. Apa core benefit atau manfaat utama yang kita ingin tawarkan pada konsumen? Apa equity atau positioning dari produk kita? Equity di sini definisinya adalah what does the brand stands for in the heart and mind of consumers? Artinya di kepala atau di benak konsumen kita, brand kita ini apa sih? Image-nya seperti apa? Pertanyaan berikutnya adalah apa point of parity dari produk yang kita ingin tawarkan ke pasaran dibandingkan dengan kompetitor? Point of parity ini adalah the ticket to the game, ya. Kebutuhan yang mendasar harus bisa dipenuhi. Contohnya, kalau kita ingin memasarkan produk shampoo, tentu point of parity-nya adalah produk shampoo yang kita tawarkan tersebut harus bisa dengan efektif membersihkan rambut. Sangat mendasar, basic sekali, tapi harus dipenuhi. Berikutnya adalah apa point of difference dari produk Anda dibandingkan kompetitor. Ya. Apa yang membuat produk Anda lebih baik dibandingkan kompetitor, lebih superior dibandingkan kompetitor. Ya. Added value-nya apa? Added benefit-nya apa? Ini pun harus bisa didefinisikan secara spesifik. Contohnya lagi, kalau Anda ingin memasarkan produk shampoo, kebutuhan mendasarkannya adalah harus bisa membersihkan rambut. Tapi point of difference-nya bisa jadi Anda menawarkan shampoo yang membuat rambut harum selama 24 jam. Ini bisa jadi poin pembeda, point of difference. Aspek terakhir adalah how. Bagaimana kita mengeksekusi strategi marketing yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Eksekusi ini adalah sangat penting. Karena pada akhirnya, eksekusi adalah satu-satunya strategi yang diterima dan dilihat oleh konsumen. Tanpa eksekusi yang efektif, sebagus apapun strategi marketing Anda, tidak akan ada gunanya. Ya, hanya akan looks good on paper. Ya. Karena itu eksekusi sangatlah penting untuk bisa konsisten dengan strategi yang sudah dirancang sebelumnya. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita inginkan jawabannya dalam konteks how. Bagaimana mengeksekusi strategi marketing. Ide kreatif apa yang Anda ingin bangun untuk berkomunikasi secara efektif dengan konsumen? Media komunikasi apa yang Anda akan gunakan? Apakah TV, radio, podcast, YouTube, sosial media platform, majalah, reklame? Begitu banyak pilihannya.
Anda harus bisa mendefinisikan dengan spesifik media, channel yang paling efektif untuk menjangkau konsumen Anda. Idenya relevan atau tidak dengan konsumen kita? Idenya cocok atau tidak dengan brand equity atau positioningnya yang sedang kita bangun? Contohnya, kalau Anda sedang membangun brand yang super premium, luxury brand yang mahal, tentu eksekusi marketingnya juga harus sesuai, harus premium. Tidak bisa terlihat murah. Nanti nggak nyambung. Konsumen yang Anda tuju tidak akan suka. Tidak akan membeli produk brand yang premium yang Anda tawarkan kalau eksekusi marketingnya murah terlihatnya. Apakah idenya mudah dieksekusi, mudah dicerna oleh konsumen? Ya. Karena kalau idenya walaupun bagus tapi terlalu rumit, tidak bisa dieksekusi dengan mudah, tidak bisa dilaksanakan dengan konsisten, diulang over and over again. Sekali lagi, it just looks good on paper. Tidak ada banyak gunanya. Dan yang paling penting, apakah how eksekusi tersebut konsisten atau tidak dengan who and what strategi yang sudah dibangun sebelumnya. Contohnya, balik lagi ke strategi marketing kelas 6 hamil. Tentu eksekusi how yang lebih efektif adalah Anda misalkan menyebarkan leaflet informasi mengenai kelas 6 hamil tersebut di rumah sakit bersalin atau dokter-dokter kandungan di mana banyak ibu-ibu hamil, target konsumen kita akan datang ke tempat tersebut. Yang tidak cocok adalah kalau Anda menyebarkan leaflet kelas 6 hamil di gym yang justru kebanyakan banyak cowok-cowok yang sedang membangun muscle. Singkatnya, ada 4 aspek utama dalam membangun program marketing secara sistematis dan terstruktur. Market research, who, what, how. Mudah-mudahan mudah diingat. Market research, who, what, how. Di episode-episode berikutnya, kita akan membahas keempat aspek tersebut secara lebih mendetil lagi. Jadi episode kali ini baru perkenalan saja. Bagaimana pengalaman Anda sendiri dalam membangun strategi marketing di perusahaan yang tempat Anda bekerja atau di bisnis yang Anda pimpin sendiri? Apa suka dukanya? Silakan share pengalaman Anda di kolom komen dan mari kita diskusikan bersama. Podcast ini akan tersedia dalam bentuk audio di Spotify, video di YouTube, dan juga akan ada forum diskusinya di sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kalau Anda merasa podcast ini ada manfaatnya, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa share kepada teman-teman Anda sehingga semakin banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Terima kasih banyak. Sukses selalu. All the best.